Ada klinik baru di Tendean. Kliniknya zodiak. Dulu Virgo, sekarang Firaun. Ada lucunya. Kebakar. Nih, pada gelap semua. Duit dibayarin, sampai utang puasa dibayarin. Ngapain di sini, Mbak? Tumben amat di sono, jobnya kosong ya. Ada ilmunya. Vaksin, paru-paru itu tidak mungkin sampai putih semua. Orang Indonesia itu paling suka kerokan. Program baru Klinik Tendean buka mulai 27 September setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Hai, selamat siang semuanya. Selamat hari Senin. Saya Kak Rose. Hari ini sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpis The Secret. Mari kita ganti dulu ya dengan face shield ini biar kelihatan wajahnya. Karena kita mau ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Sebelum berita hot yang menjadi highlight kita hari ini ada berita update juga bahwa hari ini Tias Mirasih sudah diputuskan bercerai ya. Sidang cerainya sudah divonis, sudah bercerai mereka dan gonogininya semua kayaknya katanya ya udah nggak ada tuntutan gonogini gitu ya, jadi begitu. Terus Tias Mirasih juga fotonya kelihatan kurusan. Ya mudah-mudahan semakin membaiklah ya, di balik gonjang-ganjing itu pasti nanti akan menemukan kestabilan baru. Ngomong-ngomong soal gonjang-ganjing, nah ini nih kita kembali ke Mbak Rohimah. Setelah resmi bercerai dari Kiwil kemarin kan sempat lagi tuh ya kesel karena Kiwil kok jadi malah susah ketemu anaknya ya, dia malah sibuk lama banget di Bandung di tempat istrinya yang namanya Fenty itu gitu kan, sampai anaknya juga harus cari uang saku sendiri dengan ngojek gitu ya, dan ini sempat bikin kesel Rohimah. Kemarin hari Minggu Rohimah launching ini usaha barunya, yaitu sebuah toko apa, ketupat sayur ya, warung ketupat sayur. Dia bilang alhamdulillah bismillah dengan izin Allah insya Allah berkah dan manjang untuk usaha kuliner ketupat sayur Padang Bunda Rohimah Ali gitu ya. Dan aku lihat sih kemarin begitu di launching ini langsung ludes ininya dagangannya ya, alhamdulillah ya Mbak Rohimah. Ngomong-ngomong soal Mbak Rohimah buka usaha kuliner, istrinya Kiwil yang sekarang kan juga buka usaha kuliner ya kan, yang di Bandung ini. Dia juga punya usaha loh. Usahanya adalah usaha apa sih? Ini apa sih aku nggak tahu, pokoknya dibilang bismillah bulan ceria semangat mencari cuan katanya. Ada di beberapa wawancara infotainment juga ada Kiwil di situ ikut bantu-bantu ya kan. Tapi kalau ya gitulah ya, di Bandung lah pokoknya Kiwil kalau dicari ada di Bandung gitu. Padahal ini usaha sih udah lama ya. Ini istrinya Kiwil itu dulu kabarnya sih katanya juga pengusaha bebek. Makanya dulu waktu ada gosip Kiwil nikah sama Fenty, itu Kiwil ngakunya enggak kok, aku nggak nikah lagi. Enggak, itu cuma mau buka ini apa kerjasama usaha bebek gitu ya. Nggak ngaku kalau sudah menikah. Tapi ya waktu juga yang membuktikannya. Coba kita lihat ucapan Kiwil waktu itu seperti apa yang berikut ini. Nggak nikah sama si Fenty Fikir? Enggak, benar saya. Sebenarnya sudah punya rencana untuk menikahi Fenty, tapi karena rame dan responnya tuh kayaknya banyak hatersnya, akhirnya diurungkan dulu sambil pelan-pelan akan minta izin dulu sama Rohimah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Enggak ada, benar. Enggak ada rencana. Enggak ada. Tapi naksir. Apa ya? Naksir enggak loh. Cuman mengagumi. Kita baca sekarang komentar netizen apa ya. Mbak Rohimah kemarin sempat datang ke sini juga cerita, aduh kenapa perceraian saya jadi begini gitu ya. Tuh ya, memang ke orang tuh kadang-kadang membayangkan, berharap mengantisipasi apa yang kejadian belum tentu sama gitu ya. Nih ada yang komentar bilang itu Mbak Rohimah udah buka usaha sendiri walaupun kecil, tapi setidaknya Bunda Rohimah bertanggung jawab atas keluarga kecilnya. Nggak lari dari tanggung jawab dan malah enak-enakan dengan wanita lain. #stop poligami. Oke lanjut. Bacanya harus gitu ya. Congratulations Bunda, sukses selalu. Ada lagi yang komen gini, alhamdulillah bagus begini Bu, daripada ngeluh mulu. Ngapain ngemis mengharapkan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya enggak, kalau namanya anak-anak emang harus diminta, ya kan, tanggung jawabnya ke bapaknya. Kalau menurut aku sih gitu, jangan berhenti minta, harus minta, ya kan, itu tanggung jawab bapaknya, kompor. Lanjut, ada lagi gak? Oh, ketegaran dan kesabaran Bunda buat pelajaran saya, katanya. Ini wanita yang inspiratif gitu ya, karena tegar. Berapa tahun dia di poligami? 17 tahun, astaga. Nah kalau yang dua ini juga perlu kita tanya ya, kiat-kiatnya apa. Ini adalah dua orang yang setia menjadi asisten artis, asistennya Raffi Ahmad.
Yang satu makin glowing, yang satu kemarin baru di-report sama netizen Instagramnya gara-gara dianggap, ih ngeluh ya, dasar orang ini ya nggak tahu terima kasih bla bla. Ada apa sih sebenarnya? Tapi dua-duanya katanya udah punya rumah loh. Ya gimana ceritanya tuh? Kita lihat dulu profilnya Mary Ahmad dan Sensen Ahmad berikut ini. Keluarga Ahmad. Mary Ahmad, asisten Raffi Ahmad berusia 42 tahun yang sudah bekerja selama 17 tahun dan mengaku gaji awalnya sebesar 4 juta, namun sekarang setara dengan sebuah motor ini sudah membangun rumah di Madura, membeli sawah dan tambak udang. Mary yang mengaku menyimpan rahasia Raffi ini 2019 silam viral karena pamit pulang hingga videonya ditonton 17 juta kali, namun sebulan kemudian dijemput oleh Raffi dan Nagita. Sensen, asisten Raffi Ahmad berusia 28 tahun ini Agustus lalu curhat di Instagram mengaku lelah padahal sudah profesional dan ditanggapi Raffi yang mengajak mengobrol namun disebut netizen gimmick dan Instagram Sensen yang memiliki 100.000 followers hilang padahal sebelumnya Sensen pernah kehilangan Instagram yang memiliki 500.000 followers dengan centang biru. Mengapa banyak netizen yang baik dan memuji Mary namun sentimen terhadap Sensen? Dan benarkah karyawan Raffi memiliki hutang karena konsumtif dan tidak bisa mengelola uang dengan baik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah sama Mary dan Sensen ya. Dua orang yang paling tahu rahasia keluarga Raffi Ahmad. Coba kita lihat ya, mereka ini kalau Sensen awalnya dari penonton alay ya. Penonton alay, terus kemudian jadi asistennya almarhum Olga gitu ya. Terus akhirnya kamu ke Raffi Ahmad. Bukannya ke Billy, malah ke Raffi Ahmad ya. Kata Mary. Kalau kamu juga sama ya, kurang lebih perjalanannya. Aku awalnya dari makeup artist di Makeup sinetron. artis luar biasa, makeup artis sinetron, sekarang sudah punya rumah tambak udang. Oh banyak sekali ya kan. Alhamdulillah, Coba ya kita lihat ini metamorfosanya mereka berdua seperti apa sih. Tuh lihat tuh. Mary Ahmad. Ya Allah, zaman gue dulu banget. Kamu mukanya kayak gitu-gitu aja loh. Iya. Awet muda ya. Amin. Pakai formalin ya. Iya benar. Coba kalau ini Mary kayak gini dari dulu kurus tapi begitu jadi makeup artis ya gini-gini aja. Aku tahu kamu cuma gini-gini aja. Mungkin karena kamu ini ya rajin skincarean ya. Iya benar kali Kalau ya. Sensen coba kita lihat Sensen metamorfosanya. Tuh, ya aku tadi baru ketemu Sensen bilang gitu, Sensen kamu kok hitam sih sekarang gitu. Tahu nggak jawaban dia apa? Coba jawabannya apa? Baru pulang dari Turki. Ih, sombong. Jawabannya gitu. Turki panas katanya. Ih, sombong lah, aku aja belum pernah ke Turki ya ampun. Kalian apa sih yang berubah? Apa yang sudah berhasil kalian kumpulkan untuk membahagiakan keluarga di kampung? Sensen. Ya alhamdulillah bisa. Renovasi rumah 4 lantai di Jakarta ya. Iya. Mary aja belum pernah punya rumah di Jakarta. Iya benar. Nanti dikasih sama bos, amin. Nanti dikasih. Dia Doain udah mau ya, Mbak. dibeliin. Kalau Dia udah kamu mau nikah dibeliin. kan? Enggak sekarang perlu enggak. nikah dulu. Kalau enggak saya tempeleng bos. Aduh, galak. Oh akan dikasih ya di Jakarta? Iya. Oke, Udah suruh nyari di Andara, sekarang. di Andara. Deket-deket Andara. Deket-deket Andara, luar Wow. biasa. Terus kamu udah punya apa lagi, Sensen? Ya alhamdulillah rumah, Rumah terus, mobil. mobil ada. Ada gadget, ganti terus Ya. tiap tahun. Gadget juga dikasih sama bos. Oh dikasih sama bos. Terus di kampung rumah ibu gimana? Udah direnov. Udah direnov juga. Rencana mau beli apa lagi? Ya nggak tahu. Aku kan diserahin semuanya sama mama. Oh diserahin semua untuk kelola ya. Kalau Mary ya, Mary dia punya tambak udang, punya banyak macam-macam ya bangun ini itu, tapi katanya juga dia punya cicilan banyak di bank. Tuh kan? Iya, jadi mungkin aku tuh hidup selalu nyicil. Jadi kayak bos. Bos kan nyicil mulu meski punya rumah sekarang itu ya hasilnya nyicil. Aku juga gitu. Oh cicilan Jadi bos kalau per bulan berapa cicilan bos? Nggak tahu sih, tapi ya lumayan. Tapi kalau yang rumah sekarang sih udah lunas. Oh udah, rumahnya bos atau rumah kamu yang udah lunas? Rumah bos. Oh rumah bos udah lunas ya, oke. Mary kan kamu sempat bilang bahwa menjadi asisten artis tuh harus hati-hati, takut nanti kebawa pergaulan sama artis. Pergaulan artis yang gimana sih yang kamu harus waspadai gitu? Maksudnya gaya hidup apa yang kamu harus kontrol? Ya kalau misalnya aku tuh harus ngontrol gaya hidup glamor yang kita hambur-hamburkan uang, nggak mikir. Kadang-kadang kan kita gaji sebulan tiba-tiba bulan besok udah nggak ada, udah kekurangan gitu. Itu yang harus kita nggak mau, jangan Harus ditiru. tahan-tahan ya. Harus ditahan. Kalau bisa minta bayarin bos ya minta bayarin bos. Betul, Raffi Ahmad, betul. Mary dan Sensen kalian duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Mary, fitnah atau fakta? Kalau gaji karyawan ras itu emang gede, tapi juga pakai barang-barang mahal. Gajinya lumayan, tapi utangnya juga banyak. Ya kan, termasuk punya banyak utang di bank semenjak beli sawah dan usaha tambak udang.
Fitnah atau fakta? Fakta. Emang bener. Kenapa sih? Kenapa kamu tuh sampai karena- rela gitu? Apakah karena kalau di kampung tuh jadi asistennya Raffi ya pasti kaya gitu? Karena misalnya kan saya kemarin habis beli sawah misalkan tiba-tiba kata ibuku, Nina ada tambak udang sama tempat pembikinan garam mau dijual murah-murah gitu. Ya udah kan nggak ada tabungannya kan, akhirnya terpaksa. Ya terus kenapa harus Nggak ada yang dibeli beli. kalau nggak ada uangnya? Ya dibeli karena kita tuh kalau diri aku pribadi kalau misalnya nggak gitu tuh kayaknya nggak kebeli gitu. Oh, jadi uang selalu dipaksain. habis karena kan Oh. Harus banyak yang dipaksain harus supaya punya aset. Betul, harus Nah, dipaksain. Coba kita lihat kekayaan Mary semenjak jadi kerja di Rans. Kita lihat yang berikut ini. Pas saja pundi-pundinya. Biasa. Kalau di kampungnya Mary ada yang mau jual tanah, silakan hubungi Juragan Mary. Enggak, kalau di kampung kan masih murah-murah, nggak kayak di Jakarta. Kamu mau gitu. jadi tuan tanah di Ya amin, mudah-mudahan semua orang kan pasti punya mimpi maunya dan begitu cita-cita kan. ya luar biasa. Zen, fitnah atau fakta? Kalau kamu gara-gara demi endorse, bikin konten, bikin gimmick, tanda kutip gimmicknya adalah tersiksa kerja ala-ala sama Raffi dan Gigi. Tapi gara-gara gimmick itu IG kamu yang udah ratusan ribu itu malah hilang di report sama netizen. Bikin lagi yang kedua juga terancam di report. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi tuh ceritanya gimmick ya benar cuma demi endorsean doang. Terus Iya. kan Raffi ngomentarin tuh kan kamu bilang aduh capek nih nggak dihargain, udah kerja profesional nggak dihargain. Terus kan Raffi jawab tuh, kamu kalau ada masalah ngomong aja gitu. Itu udah janjian nggak sih sebenarnya kamu sama Sebenarnya dia kan nggak tahu. Terus tiba-tiba Aku sempat komen juga di situ. Sempat komen juga dia nih, Pasang sempat di IG komen. story padahal aku lagi di Madura. Lagi di Madura. Pikirku beneran. aku bilang kamu udah diam aja gitu. Ya udah nggak lama. Kok makin sini makin rame. Ingat banget pas jam 2 pagi tuh di Turki lagi main-main handphone. Terus wah hilang. Udah wassalam. Udah makasih jadi banyak. kamu dibully langsung sama Dibully fansnya langsung. Raffi Ahmad dan Nagita ya. Kan kamu lagi di Turki kan lagi ada sama Raffi Ahmad. Nggak ngobrol emang? Apa? Nggak ngobrol. Kebetulan Bos dia ini cuma Enggak. endorse bos gitu nggak ngomong. Kebetulan dia lagi ke tempat bolanya, aku sama Mbak Gigi berdua. Terus kamu nggak ngomong juga sama Mbak Gigi, bos ini cuma Ngomong gimmick bos. akhirnya. Ngomong Ngomong bos, akhirnya, Hah? ngomong akhirnya. Terus akhirnya ngomong. setelah hilang baru ngomong. Iya. Bikin baru lagi, bos promoin dong IG baru aku. Soalnya saya di Turki nggak bisa post apa-apa. Aduh hilang berapa ratus juta kamu uang endorsan? Ya Lumayan. lumayan lah. Puluhan juta ya, kamu katanya endorsannya bisa sampai Alhamdulillah. puluhan juta per bulan. Ya, Alhamdulillah. nyampe segitu. Alhamdulillah. Ada benar. Ini doa apa harapan atau iya benar? Alhamdulillah ya. Kalau doa yang baik tuh diaminin benar aja. ya. Kan? Lanjut berikutnya, fitnah atau fakta Sesen? Enggak. Kalau kamu, pantas ada yang beda sama diri kamu ya. Karena kamu di Korea kemarin itu, kamu juga operasi hidung. Dan kamu memang ingin bikin hidung kamu mancung biar makin glow up. Makanya bolak-balik minta izin sama mama biar mama kamu gak kaget. Fakta. Kamu operasi hidung? Coba lihat ke kanan. Enggak. Enggak. Fakta. Operasi, diapain sih? Oh iya, agak ada. Kalau sebelumnya kan ada kayak ada bengkokan gitu kan. Ini Tapi sekarang hasil udah. dari Korea nih. Sebenarnya bukan di Korea ini. Di sini? Di sini. Oh gitu, operasi hidung. Habis ini mau operasi apa lagi? Enggak udah. Cukup. Itu bayar sendiri atau endorse? Alhamdulillah endorse. Oh. Oke, oh kirain dibayarin Raffi Ahmad, enggak? Sebagian ada dibayarin. Yang mana yang dibayarin? Yang ini. Karena waktu itu kan aku sempat patah hidungnya. Oh patah, sekalian direparasi. Sekalian ya udahlah gitu. Oke baiklah, lanjut berikutnya. Sampai pertanyaan yang mana nih? Mary, fitnah atau fakta? Kalau kamu protektif banget sama keluarga Rans, kamu adalah detektif FBI yang suka nyari netizen yang komen jahat. Dan kamu akan kejar sampai ke pelosok daerah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Saya no comment, terserah netizen mau ngomongin apa tentang bos. Yang paling penting di diri saya tuh kalau bos macam-macam saya tonjok gitu. Bos yang macam-macam kamu Iya, yang kalau marah. bos macam-macam aku yang Macam-macam marah. tuh misalnya satu, kalau bos Kalau misalnya bos main cewek, main cewek, kamu yang akan maju duluan. Saya maju duluan, Karena saya kamu gampang. ada di tim Gigi ya. dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Oke, kalau yang dua macam-macam lagi selain main cewek apa lagi? Kamu akan marah? Nggak ada, sekarang sih udah bahagia bosku, udah dewasa, alhamdulillah. Katanya lebih perhatian ya sekarang kalau sama bener, istrinya. lebih Suka sering perhatian. nanya makan apa, udah makan gitu-gitu iya. ya. Aduh,
udah nggak ada lagi yang aneh-aneh ya? Nggak ada lagi yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh udah gue bilang, saya tampar Yang duluan. dulu-dulu kamu apain? Yang dulu-dulu saya cuma sentil doang. Sentilnya gimana? Waktu itu kan dia belum punya istri. Oh, ya, belum punya pinter istri, banget. Mbak, kalau belum punya istri mah sering nganterin ke rumah cewek-ceweknya sering dulu. Makanya rahasia bos di saya jangan macam-macam ya Raffi. Nah, jangan aja bos, beliin rumah, jangan lupa. Oke. Ini buat Sensa sekarang kita mau describe foto buat Sensa. Ini sosok yang berikut ini. Ini pasti adalah orang yang punya makna yang besar sekali dalam hidup kamu ya. Masih ingat nggak sih dulu Masih. ketemunya sama almarhum ini? Aduh, nggak bisa kalau aku ngeliat dia. Dia adalah sosok orang yang mengangkat derajat keluarga aku. Apa? Apalagi yang kamu ingat, yang kamu kangenin banget dari sosok almarhum? Yang aku kangenin adalah ketika kumpul bareng sama dia. Yang kamu ingat apa yang almarhum katakan buat kamu? Jadi kalau yang diingat jangan lupa sholat ya, anak Mimi. Kalau dia kan kalau manggil anak-anaknya anak Mimi. Gitu. Pada intinya kalau sesibuk apapun kamu, sholat jangan ditinggalin. Gitu. Itu amanatnya dia. Apa yang sering kalau kamu kan tadi kalau ngomong soal almarhum suka aduh nggak tahan, sedih banget gitu. Apa kenapa? Banyak kenangan sama almarhum, jadi dia adalah orang yang membuat aku menjadi orang yang sekarang, menjadi orang yang kuat, orang yang selalu mensupport. Seandainya waktu itu kamu nggak ketemu sama almarhum, nggak diajak gabung sama almarhum, kira-kira apa yang terjadi? Yang akan terjadi mungkin kehidupan saya tidak akan seperti sekarang. Dia adalah sosok yang sangat luar biasa. Luar biasa. Setelah almarhum meninggal, terus kamu kan juga waktu itu sempat juga sama Tara ya, Tara ya kan? Terus kemudian kenapa kamu ke Mary? Tanyanya ada lowongan di tempat Raffi Ahmad. Kenapa nggak ke adiknya almarhum? Karena nggak tahu ya, udah jalannya mungkin. Aku dari Tara break setahun, terus nggak lama aku bilang, aku hubungin Om Mary, aku bilang. Gara-gara saya asam urat. Dia sakit, terus bilang, oh ya udah coba aja ntar gitu. Akhirnya aku masuk. Jadi kamu istilahnya karena ada lowongan, karena Mary waktu itu lagi sakit. Iya. Kalau sama Raffi Ahmad sekarang, buat kamu tuh sosok Raffi dan Gigi di mata kamu apa? Sama, orang yang sama-sama mengangkat derajat keluarga aku juga. Gitu. Jadi kalau ditanya, ya orang yang sangat-sangat peduli dan sayang sama orang dekatnya gitu. Orang sekitarnya. Mary, kamu kan udah lama nih. Kalian ini adalah asisten artis yang orang melihatnya, sukses nih. Tapi kan dibalik itu ada sebenarnya syarat-syarat gimana menjadi seorang asisten artis yang dipercaya, yang bisa langgeng gitu. Apa sih yang penting harus diperhatikan untuk profesi kamu ini, Mary? Kalau menurut aku sih yang penting jadi asisten artis gitu yang penting. Ya tanggung jawab sama kerjaan. Pokoknya tanggung jawab. Kayak aku dulu kadang-kadang 7 bulan itu nggak libur sama sekali dalam 1 hari pun. Pernah aku ngalamin itu muntah di jalanan, turun dari mobil kita jalan lagi. Terus sakit kita masuk rumah sakit jalan lagi, bukannya istirahat. Ya kayak gitu. Itu mungkin bos tuh bisa menganggap aku udah kayak kakaknya sendiri. Dan saya juga nggak sungkan-sungkan kalau misalnya bos macam-macam saya tegur juga gitu. Sebaliknya juga bos kayak gitu. Intinya kita sih bekerja keras, pantang menyerah, pokoknya itulah pokoknya. Setia. Iya, setia. Tanggung jawab, bisa dipercaya. Bisa gitu dipercaya, ya. betul. Nggak ember-ember ya. Iya, nanti embernya pas off air. Mary Sensa, terima kasih. Sama-sama. Dan berikut ini kita punya satu tamu, ini juga tamu yang luar biasa ya, seorang atlet Suryo Nugroho. Ini adalah atlet bulu tangkis yang kemarin baru saja meraih medali perunggu di ajang Paralimpik Tokyo 2020. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Suryo Nugroho, atlet bulu tangkis penyandang disabilitas berusia 26 tahun ini 4 Agustus kemarin meraih medali perunggu tunggal putra dalam ajang multi cabang olahraga untuk penyandang disabilitas terbesar di dunia Paralimpiade Tokyo 2020 melawan Fang Zhenyu asal Taiwan dengan skor 21-16 dan 21-9. Sebelumnya, ia telah menjuarai berbagai ajang olahraga seperti Asian Para Badminton Championship di Beijing, China tahun 2016, Para Badminton World Championship di Ulsan, Korea tahun 2017, dan Dubai Para Badminton International 2021.
Atlet tunggal putra standing upper atau SU5 peringkat 3 dunia yang menyukai bulu tangkis sejak usia 7 tahun ini saat usianya 11 tahun mengalami kecelakaan motor dan tangan kirinya diamputasi hingga sempat vakum olahraga selama 3 tahun karena depresi, namun kembali bertanding saat usianya 14 tahun. Apa saja hadiah yang didapatkan Suryo dari ajang Paralimpiade Tokyo 2020 kemarin? Benarkah Suryo sedang merencanakan pernikahan dengan seorang atlet bulu tangkis di tahun 2022? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yes, sudah bersama dengan Suryo Nugro. Selamat untuk medali perunggunya. Iya, terima kasih, Kak Ros. Dan ini kan kamu dari tahun 2018 karena aku lihat wawancaranya memang cita-citanya pengennya memang ikut di ajang Olimpiade Paralimpik Tokyo ya. 2000 ini kesampaian. Apa yang kamu rasain waktu kamu harus bertanding meraih medali, tekanan-tekanan yang kamu alamin. Terus juga kan kita tahu bahwa dari 7 tahun kamu suka bulu tangkis, tapi pada saat 11 tahun kamu ada kecelakaan sehingga harus diamputasi tangannya dan itu membuat kamu drop. Apa yang membuat kamu bangkit gitu, dan seperti apa sih latihannya untuk atlet dengan kondisi atau dengan disabilitas seperti kamu? Beda nggak sih sama atlet yang lain atau ada latihan khusus yang lebih berat? Setelah yang berikut ini kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.